Sekarang perhatikan hal yang sangat penting ini, yang bahkan barangkali kita tidak sadar apa yang telah kita perbuat selama ini. Ya. Hadis kembali ke riwayat Muslim, nomor hadis 2643, halaman 2036, di Al-Arba'in nomor yang keempat, di Al-Wafi halaman 58, posisi paling kiri sebelah atas. Saya bacakan ujung hadisnya, ini saya hapus dulu. Baik. Ya. Kita mau masuk pada bagian kedua, saya hantarkan sampai hadis ini dulu ke ujungnya. Lihat sini. Fawalladzi la ilaha ghairuh. Kata Nabi, dan saya bersumpah dengan nama Allah yang tidak ada Tuhan selainnya. Kalau Nabi sudah menggunakan bahasa ini, berarti sangat serius. Hati-hati. Sangat serius. Inna ahadakum, sungguh di antara kalian, la ya'malu bi'amali ahli jannah. Ada yang selama hidupnya banyak mengerjakan kebaikan-kebaikan sebagai amalan ahli surga. Fokus ya. Tadi sudah saya sampaikan kesimpulan awalnya, ini dalilnya. Ada orang yang selama hidupnya itu beramal baik, seakan-akan sudah dekat ke surganya. Ahli surga lah, sudah seperti ahli surga. Amalan ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai-sampai seakan-akan jarak antara dia dengan surga itu tinggal sehasta. Kurang tangan lah, dekat sekali ke surganya. Fokus. Ada orang yang sering mengerjakan amal baik, terlihat saleh, salihah, seakan-akan lebih dekat ke surganya dia, Masya Allah. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nar. Tapi ternyata di ujung kehidupannya dia lalai. Maka tanpa dia sadar, dia mengerjakan amal perbuatan ahli neraka. Perhatikan. Di ujung hidupnya, dia mengerjakan amalan ahli neraka. Maka masuklah dia ke neraka itu. Fokus. Sebaliknya, di sisi yang lain, ya, hati-hati. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar, dan sebagian dari kalian terlihat seperti nampak pembuat maksiat, pembuat onar, seperti seakan-akan hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, sampai seakan-akan jarak dia ke neraka itu tinggal sehasta. Orang buruk lah, sifatnya buruk. Ya, sering dilihat orang, ya sudahlah ini mah ahli neraka, udah kelihatan buruknya, lisannya, pekerjaannya, macam-macamnya. Jaraknya itu luar biasa. Tapi yang paling menarik, fayasbiqu alaihi alkitab, ternyata di ujung kehidupannya datang hidayah pada dirinya, tercatat di dalam kitabnya, fayamalu bi'amali ahli jannah, di ujung hidupnya melakukan perbuatan ahli surga. Masya Allah. Maka masuklah dia ke dalam surga. Perhatikan, ini yang tadi saya sampaikan sebagian kesimpulannya. Teman-teman sekalian, pertama, lihat sini. Pertama, hadis ini ingin menyampaikan dua hal penting. Satu, tidak ada manusia yang sempurna. Saya ulang, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kalaupun Anda telah merasa baik sampai hari ini, banyak amalannya dipandang oleh orang lain orang baik, tetap kata Allah melalui lisan Nabi, Anda belum aman. Sepanjang Anda masih punya kesempatan hidup, Anda belum aman. Karena mungkin saja perasaan banyak berbuat amal itu yang menjerumuskan Anda berbuat maksiat. Maka itu bertakwalah kepada Allah. Hati-hati ya, hati-hati. Tolong fokus ke sini. Jika kita merasa telah berbuat banyak kebaikan, sampai orang mengatakan Anda baik, Anda baik, Anda baik, maka rumus hadis ini, hati-hati. Sepanjang masih punya kesempatan hidup, Anda tidak sadar barangkali ini yang bisa menggelincirkan Anda pada keburukan. Apa diantaranya? Mohon maaf ya. Satu, ini yang seringkali digunakan oleh setan untuk memperdayai orang-orang demikian. Kamu banyak pahalanya, sudah banyak amalannya, sudah bagus. Berbuat dosa sedikit paling cepat dimaafkan oleh Allah. Tinggal istighfar, langsung dilakukan. Ya, seperti pernah terjadi, mohon izin, mohon maaf, pada orang-orang, ini kisah nyata, kakak beradik, yang satu soleh luar biasa, yang satu buruknya luar biasa. Yang saleh ini banyak mengerjakan kebaikan, datang setan kepada dirinya. Kamu kalau maksiat dikit langsung Allah maafkan. Kenapa nggak pernah kenal maksiat? Bagaimana bisa mengobatinya? Maka digoda dia, datang ke tempat adiknya yang sedang mengelola tempat prostitusi itu. Datang ke tempatnya.
Begitu sampai ke tempatnya tidak menemukan adiknya. Nanti saya cerita bagian kedua. Ya, di situ dia masuk ke tempatnya, bermaksiat di situ, terjadilah gempa bumi. Apa yang terjadi? Gempa bumi kemudian menimpa dirinya, meninggal dalam keadaan sedang bermaksiat. Anda tahu apa yang terjadi? Dia sholat tiap waktu, dia mengikuti pelajaran dengan baik, dia juga berzikir kepada Allah, tapi menganggap amalannya terlampau baik, maka apa yang terjadi? Orang ini wafat dalam keadaan buruk. Demikian di zaman Nabi, seorang perempuan rajin sholat, rajin kemudian puasa, tapi diadukan oleh tetangganya kepada Nabi SAW. Dia merasa perbuatannya sudah banyak, rajin ikut kebaikan-kebaikan, rajin sholat, rajin puasa, tapi mohon maaf, dia menganggap remeh perbuatan-perbuatan yang lainnya. Dia suka mencela orang lain, membicarakan keburukannya, menuduh orang lain. Apa kata Nabi? Hiya finnar, tempatnya di neraka. Saya mau tanya pada Anda, berapa kali Anda ikut ta'lim? Berapa rajin Anda ikut halaqah? Berapa rajin Anda mengaji? Tapi berapa rajin pula Anda membicarakan keburukan orang lain? Mungkin pernah membicarakan keburukan orang lain, mencela lewat tangan Anda, lewat lisan Anda. Tahukah Anda bahwa Nabi pernah menyebutkan ada orang-orang yang bangkrut amalnya, merasa dirinya baik, tapi ternyata neraka muaranya. Itu ada di hadis Muslim, nomor hadis 5611 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Disebut orang bangkrut oleh Nabi, bangkrut. Muflis. Muflis. Dan tidak akan pernah kembali pahalanya. Tidak akan pernah kembali pahalanya. Saya ingatkan betul ini ya. Ya. Satu kali Nabi sedang ta'lim seperti ini. Kurang lebih demikian. Allah Ta'ala alam bagaimana suasananya. Kata Nabi, atadrun al-muflis. Tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Kata sahabat, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, orang bangkrut menurut kami, orang yang sudah tidak punya uang sepeser pun, gak ada aset sedikit pun. Logis dalam pikiran kita. Perhatikan jawaban ini. Ini mengejutkan. Kata Nabi, al-muflisu min ummati. Orang bangkrut dari umatku itu. Tolong garis bawahi ya. Nabi tidak menyebut umatnya Musa, bukan umatnya Isa. Tapi ummati, umatku. Jadi ada orang yang mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW, tapi disebut bangkrut oleh Nabi. Yati yaumal qiyamati bi salatin. Datang di hari kiamat dengan pahala salat yang banyak, luar biasa. Kalau ada an-in-un itu diantaranya banyak maknanya, nakirah, banyak. Wasyamin, puasanya rajin. Wazakatin, zakatnya tidak tertunda. Tapi maaf, wa ya'ti qad syatama hadza. Tapi dia pun datang membawa tumpukan dosa, pernah mencela si fulan. Wa qadhafa hadza, menuduh si fulan. Wa akala mala hadza, mengambil hak orang lain tanpa dibenarkan. Wa daraba hadza, senangnya berselisih dengan orang lain, bahkan secara fisikal. Yang terakhir ini yang mengejutkan. Wa safaka dama hadza, dan ada di antara mereka yang menumpahkan darah orang lain, menyebut nama Allah di dalamnya tapi tidak dibenarkan. Seakan-akan seperti berjihad tapi tembak orang lain, bom orang lain, bunuh orang lain dengan kaidah yang tidak dibenarkan dalam agama. Itu nggak boleh. Kata Nabi disebut bagian dari orang bangkrut. Saya semalam ceritakan, saya pernah diundang ke Lampung ya, akhwat sekalian. Itu ada pertanyaan tegas sekali. Ustaz, apakah bom di jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Pak, sepengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, Pak, bukan di jalan Tamrin. Ada lain di situ. Jadi itu kalau Nabi sebutkan sesuatu, tidak disebutkan detil orangnya siapa, kejadiannya kapan, itu pertanda akan terjadi di masa depan dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Perhatikan, kata Nabi akan ada orang nanti di setiap masa, orang yang rajin sholat, cuman senang juga mencela orang lain. Itu kalau terjadi demikian, lihat kalimatnya. Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang sholat kemudian mencela orang lain, maka pahala sholatnya otomatis dipindahkan pada orang yang dicelanya. Seketika. Padahal mungkin yang dicela belum sholat. Ya. Jadi kalau taklim juga sama. Ada orang taklim, tiba-tiba membicarakan keburukan orang lain, itu seketika dipindahkan tuh. Selesai. Saya tidak, Ustaz, alhamdulillah, tidak seperti dia tuh. Masya Allah, pindah tuh. Otomatis, seketika. Ya. Awas hati-hati. Wa hadza min hasanati, hadza min hasanati. Terus ambil semua, habis. Fa in faniyat hasanatu, kalau sudah habis bakal kebaikannya. Jadi ini sudah enggak ada lagi, tersisa keburukan. Maka diambillah keburukan di orang ini, ditimpakan kepada orang tadi. Faturiha finnar. Maka dilemparkan ke dalam neraka. Dan itu banyak kasus di masa Nabi SAW. Ya. Saya mau tanya pada Anda sekalian, berapa bekal kebaikan yang sudah kita kumpulkan, dan bila dibandingkan dengan keburukan, berapa banyak itu terjadi. Makanya kalau Anda sudah mulai rajin taklim, tampilan sudah bagus, hijab sudah baik, dan jangan juga rendahkan orang lain, jangan buang-buang pahala dengan yang tidak penting. Kadang nggak sadar gitu kan. Ini poinnya, jaga diri luar biasa, ini poin. Ya, jaga diri. Ini bagian pertama. Diingat, tidak setiap ikan yang kurus tidak punya daging, tidak.
Dan Anda pun mesti paham bahwa setiap ikan yang gemuk selalu ada tulangnya. Ya. Ini poin, ini bagian pertama. Ya. Jadi kalau sudah merasa lebih baik, pertahankan kebaikan, ajak orang lain dengan cara dakwah yang indah. Ya. Hindari segala hal yang bisa merusak. Kadang-kadang keluarganya juga dibicarakan, judulnya memang taklim. Kan? Apa kabar? Baik, Masya Allah taklim kita hari ini. Iya, kamu bagaimana keluarga? Sehat. Suami? Di situ masalahnya. Ya, muncul tuh. Iya, saya juga. Akhirnya ribut masalah itu. Bikin status lah di situ. Nggak nyangka tuh. Ada aja manusia gitu tuh susah ya. Baik, ini bagian pertama. Hati-hati, ini hadisnya dari Nabi ya. Jadi kalau sudah merasa baik, hati-hati karena Anda pun akan berhadapan dengan ajal yang kapan saja muncul. Jangan menyimpulkan bahwa Anda ini sudah menjadi lebih baik, amalnya banyak, seakan-akan kalau ajal tiba jaminan surga ada. Tidak. Sudah ada orang duluan dibanding Anda, amalnya banyak, kata Nabi dia di neraka. Ini ditampilkan oleh Nabi supaya kita tidak menirunya. Kalau sudah dicontohkan, teorinya ada, pelakunya ada, jaminannya ada, Anda masih begitu juga, Anda kurang sehat di situ. Ada yang salah dalam imannya. Ya. Kedua, ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Barangkali semasa hidupnya pernah melakukan banyak tindakan maksiat. Seperti orang dulu pernah melakukannya. Salahnya banyak, keburukannya banyak, bukan cuma itu. Pernah bahkan bunuh orang, ya, pernah bahkan celah orang, pernah bahkan melakukan perbuatan yang tidak terlukiskan. Tiba-tiba selalu ada sentuhan untuk berubah. Nanti saya ceritakan bagian yang kedua, amalan apa yang harus dilakukan. Bahkan pernah nanti ada orang yang diisyaratkan di Quran, disampaikan di hadis, pernah bunuh 100 orang, Masya Allah. Sebelumnya dari mulai mabuk-mabukan, macam-macam, segalanya zina, sampai bunuh 100 orang. Tiba-tiba di akhir hidupnya ada sentuhan. Ya, apa saya akan selamanya begini, gitu kan? Dia terfikir untuk berubah. Nah, saya mau kasih tanda sebentar ya. Kalau ibu, akhwat sekalian, atau pemirsa dimanapun Anda berada, pernah merasakan titik ini, terfikir untuk berubah misalnya, itu tanda pertama dari Allah yang menginginkan kita berubah jadi lebih baik lagi. Jadi kalau Anda pernah merasa misalnya, lihat orang ikut taklim, tiba-tiba ada getaran pada Anda, saya kapan begitu ya? Nah itu bahasa itu ketika sampai pada lisan Anda, masuk ke hati Anda, itu tanda langsung dari Allah meminta Anda untuk berubah. Ambil ini. Ambil. Ya. Dari Quran surah ke-29, ayat ke-69. Hati-hati. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang-orang yang mau berjuang mengambil petunjuk dari kami, ketika ada tanda begini Anda respon, cepat ambil. Jangan tinggalkan. Ya. Lanahdiyannahum subulana, kami akan bimbing dia untuk berubah. Ya. Bahkan ada yang perubahannya cepat sekali, langsung disibghah oleh Allah. Quran surah kedua ayat 138. Tiba-tiba masuk, dia berubah, tampilannya berubah, kata-katanya berubah, bahasanya berubah, sikapnya berubah. Itu sibghah namanya. Langsung berubah. Ya. Maka tiba-tiba dia tidak sadar ketika berubah ini, ternyata ajal sedang menunggunya. Maka nanti saya kisahkan orang ini ketika mulai mau berubah, belum mengerjakan amalan yang tinggi. Baru bertobat, dia mau berubah, tiba-tiba saat akan berubah itu, kematian datang menjemputnya. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Kata Quran, nanti saya kisahkan, surga bagi dirinya. Surga. Anda bisa bayangkan nggak? Bunuh 100 orang, banyak tindakan maksiat, banyak melukai orang lain, tiba-tiba dia menjemput hidayah Allah, dia berubah, meninggal seketika. Surga bagi dirinya. Saya sangat punya keyakinan bahwa saya dan kita semua di sini, tidak ada yang tidak punya dosa. Barangkali kita punya latar belakang yang kelam, gitu kan? Tapi itu tidak harus menutup peluang kita untuk berubah. Bahkan Anda sudah dihadirkan di sini, datang ke sini, menyimak kajian ini. Ini bukan tanda lagi, tapi langsung bimbingan Allah untuk mengajak kita berubah. Segera hadirkan perubahan itu, dekati Allah dalam kebaikan, maka Masya Allah, boleh jadi Anda termasuk dalam golongan yang ingin dirubah menjadi baik sebelum pulang menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara meninggalnya nih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Indah sekali. Hai jiwa yang sudah tenang, sudah lebih baik, ayo cepat pulang kembali kepada Allah ketika ajalnya tiba. Saya dulu punya kawan satu profesi, ya, mengasuh pesantren namanya sama bahkan. Saya mengasuh pesantren di Jakarta namanya Al-Hikmah, itu khusus untuk penghafal Quran. Yang teman kami Ahmad Muzamil mengasuh yang tahsin namanya Al-Hikmah juga. Ya, masih muda juga, Masya Allah, kisaran 37 tahun. Dan beliau mendahului saya dari ajalnya, sudah pulang duluan meninggal. Tapi meninggalnya indah sekali. Itu pentahsin Quran, ya, bacaannya bagus. Jadi kalau di Indonesia ada metode tahsin, itu diantara ijtihad dan ikhtiar beliau. Pahalanya datang kepada beliau insya Allah. Itu meninggalnya Masya Allah, hari Kamis, Bu. Ya. Kamis, ba'da sholat subuh, cuman bersin 2 kali.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Bersin 2 kali, meninggal. Tenang gitu. Tadi saya dengar ada bersin beberapa kali, belum meninggal juga ya. Masih ada waktu ya, masih ada waktu. Insya Allah. Baik ya. Ya. Ustaz Ja'far kan cuma 3 ayat ya, 2 ayat setengah tuh. Ya, sudah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala huwal azizul ghafur. Ya, setelah itu Masya Allah masuk ke ayat ketiga, meninggal 3 ayat tuh. Allah cuma kasih 3 ayat, kamu sudah banyak pahalanya, banyak baca Quran, 1 hurufnya 10 kebaikan, berapa banyak sudah kamu bacakan? Pulang sekarang ya. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Tidak ada teriakan, tidak ada kalimat terakhirnya Quran. Anda bisa bayangkan nggak? Kalimat terakhir Quran. Itu tidak mudah tuh bisa mendapatkan itu. Ya, karena saat sakaratul maut itu semua ditampakkan. Yang biasa kata-kata kotor, keluarnya yang kotor. Keluar yang kotor. Yang biasa mencuri, kalimat-kalimat curian. Biasa menipu, kalimat tipuan. Biasa ribut, itu karakternya ribut. Tapi ada orang-orang tertentu yang Masya Allah. Ya, ada syekh kami dulu begitu melihat sedang taklim itu. Taklim luar biasa begini. Senyum. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tinggal begini. Ya. Beliau Ja'far, sudah, kau banyak pahalanya. Banyak baca Quran. Ya, 2 ayat setengah aja cukup. 2 ayat setengah, pulang kamu. Selesai. Masya Allah. Ada orang yang sudah 21 ayat, 25 ayat, 200 ayat, belum meninggal juga. Ya, barangkali butuh terus tapi perbaiki. Jadi, jika Anda belum mampu meningkatkan, berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan, ada baiknya mulai hari ini berlomba dengan para pendosa untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian pertama, karena kita tidak tahu apakah ajal kita tinggal sejengkal atau bahkan kurang daripada itu. Setiap manusia, kata Nabi, akan berhadapan dengan ajal yang dia tidak tahu kapan itu akan terjadi. Itu isyarat supaya kita menyiapkan diri dengan lebih serius untuk kembali pada Allah Subhanahu wa taala.